Ini adalah sebuah kisah yang indah dan mengharukan tentang kehidupan sebuah keluarga yang sederhana di desa, yang mampu menggambarkan kehidupan sehari-hari dari masyarakat Iran. Dengan latar belakang pedesaan yang menakjubkan dan hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Cerita ini berpusat pada Karim, seorang pria sederhana yang tinggal bersama keluarganya di sebuah desa yang damai di pinggiran kota, Teheran. Karim bekerja di sebuah peternakan burung onta, di mana tugas utamanya adalah merawat burung-burung yang anggun tersebut. Karim adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Dia berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari saat Karim bekerja, keponakan Karim yang bernama Abbas menyusul ke tempat kerja dan memberitahukan Karim bahwa salah satu anaknya yang tunarungu menjatuhkan alat bantu pendengarannya ke dalam kolam pembuangan limbah di belakang rumahnya. Dan Karim diminta segera pulang untuk mencarinya. Karena merasa khawatir, Karim pun segera bergegas pulang dengan naik motor GL 100-nya yang sudah butut. Sesampai di rumah, Karim segera menuju ke kolam penampungan limbah itu. Karim melihat putranya yang bernama Husain bersama dengan teman-temannya sedang sibuk mencari alat yang jatuh itu. Karim pun tampak sangat marah ketika melihat mereka bermain di tempat kotor dan penuh dengan lumpur. Namun mereka menjawab jika katanya di penampungan air itu terdapat ikan yang sangat banyak. Sementara Karim yang mendengar hal itu tentunya semakin marah, karena menurutnya tidak mungkin ada seekor ikan pun yang bisa bertahan hidup di tempat sekotor itu. Kemudian Husain mengatakan kepada ayahnya jika mereka semua berencana untuk membersihkan tempat itu agar kelak ia bisa memelihara banyak ikan. Karim pun lagi-lagi semakin kesal karena perkataan Husain dan teman-temannya terdengar seperti omong kosong baginya. Tak lama kemudian alat bantu pendengaran itu pun akhirnya berhasil mereka temukan. Kemudian mereka semua pun pulang dengan pakaian kotor penuh lumpur. Ketika di rumah saat ayahnya membersihkan alat bantu dengan putrinya yang bernama Hania, di sini Husain kembali mengatakan jika mereka semua mempunyai sebuah mimpi, yaitu mereka berencana untuk menguras dan membersihkan seluruh penampungan air itu. Lalu mereka akan melepaskan bibit ikan nila ke dalam sana, dan ketika ikan-ikan itu berkembang biak, mereka akan menjualnya agar mereka bisa menjadi orang yang kaya. Mendengar hal itu, ayahnya pun hanya bisa tersenyum karena itu semua tidak akan bisa terwujud karena mereka hanyalah seorang anak-anak. Setelah dirasa sudah bersih, Karim memberikan kepada Hania untuk memastikan kondisi alat itu, apakah masih berfungsi atau sudah rusak. Dengan berbicara kepadanya dari jarak tertentu, terlihat jika di sini sebenarnya Hania tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan ayahnya. Namun Hania berbohong seolah-olah ia mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya karena Husain yang memberitahunya secara diam-diam. Tapi ketika ayahnya tahu jika Husainlah yang menyuruh Hania berbohong, ayahnya pun langsung memarahinya dan mengejar Husain sampai keluar rumah. Keesokan harinya, Karim menemui teman kerjanya yang bernama Ramazan untuk menanyakan apakah bosnya sudah datang atau belum. Karena Karim berniat ingin meminjam uang kepada bosnya untuk membeli alat dengar Hania. Ramazan mengatakan bahwa si bos datangnya masih kurang lebih 10 hari lagi. Pada saat yang sama datanglah beberapa burung onta baru untuk dimasukkan ke dalam kandang. Seketika burung itu pun mengamuk, sementara Karim yang seharusnya bertugas untuk menjaga pintu kandang, ia lupa menutupnya, yang mana pada akhirnya ada salah satu burung unta yang keluar dan meninggalkan kandang. Sedangkan Karim yang baru menyadari hal itu bersama dengan para pekerja di sana, mereka pun segera berlari untuk mengejar burung unta tersebut. Namun ternyata kecepatan lari dari burung unta itu mereka semua tidak sanggup untuk mengejarnya. Ditambah burung unta itu sudah sangat jauh meninggalkan peternakan. Karim berusaha mengejar burung unta itu dengan menaiki sebuah motor. Namun setelah berjam-jam berkeliling mencarinya, akhirnya harus rela kembali ke peternakan tanpa mendapatkan hasil apapun. Tentu saja kejadian itu membuat Karim menjadi sangat bersalah
karena ia takut jika besok bosnya akan memarahinya atau bahkan memecatnya. Maka sebelum semua itu terjadi, Karim kembali lagi untuk pergi mencari di mana burung onta itu berada. Karim menemukan sebuah bulu dan juga sebutir telur burung onta yang sudah pecah, yang mana itu adalah suatu pertanda jika burung onta itu tak jauh lagi keberadaannya. Kemudian Karim berusaha menyamar dengan memakai kostum seperti burung unta untuk memancing kedatangan burung tersebut. Namun setelah berjam-jam lamanya yang ia lihat sejauh mata memandang, yang ada hanyalah rerumputan. Akhirnya Karim pun lagi-lagi tanpa membawa hasil dan kembali ke peternakan. Dan ternyata ketakutan Karim pun terjadi. Ia mendapatkan kabar dari Ramazan jika Karim baru saja dipecat dari pekerjaannya, dan Ramazan hanya bisa memberikannya sebuah telur burung unta kepada Karim sebagai bentuk perpisahan, yang mana tentu saja kenyataan itu pun membuat Karim sangat-sangat merasa bersedih. Ketika sampai di rumah, Karim mencoba untuk menutupi kesedihannya saat bertemu dengan keluarganya dengan mengatakan jika dirinya sudah tidak bekerja lagi di peternakan burung unta, dengan alasan jika pekerjaan itu sudah tidak cocok lagi untuknya dan ia akan segera mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Kemudian Karim meminta agar istrinya membuatkannya makan malam yang enak dari telur burung unta yang sudah ia bawa dan dibagi-bagikan kepada tetangganya. Singkat cerita, keesokan harinya Karim pergi menuju kota untuk menemui seorang dokter untuk memperbaiki alat bantu dengar milik putrinya. Dokter itu mengatakan jika alat itu bisa saja dia perbaiki, namun perbaikan itu akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3 bulan atau 4 bulan, dikarenakan antrian perbaikan yang cukup banyak. Sementara Hania sendiri memerlukan alat itu sesegera mungkin karena segera akan ada ujian sekolah. Dokter itu menyarankan jika sebaiknya Karim membeli saja alat bantu pendengaran yang baru. Namun saat Karim menanyakan berapa harga dari alat itu, ternyata harganya sangat mahal. Hal itu tentu membuat Karim merasa semakin bingung. Di saat ia ingin pergi, tiba-tiba saja ada seseorang yang terburu-buru dengan menaiki motor Karim. Orang itu mengira jika Karim adalah seorang tukang ojek. Karim yang awalnya merasa bingung, ia pun akhirnya terpaksa untuk mengantarkan penumpang itu sampai tujuannya. Dan karena Karim sendiri tidak tahu berapa tarif ojek yang harus ia terima, ia pun meminta penumpang itu untuk membayar seikhlasnya. Dan setelah itu Karim pun kembali lagi mendapatkan seorang penumpang. Kali ini mengantarkannya ke sebuah gedung yang dalam proses pembangunan. Penumpang itu pun memberi Karim upah yang berlebih. Karim berniat untuk mengembalikannya, tapi sayang ternyata Karim terlambat karena penumpang tersebut sudah pergi. Di sana ia juga tidak sengaja melihat sebuah antena TV yang sudah tidak terpakai. Karim ingat antena TV di rumahnya juga sudah rusak. Pekerja di proyek itu mengatakan jika Karim menginginkannya silakan ambil saja karena itu semua sudah dibuang oleh mereka. Yang mana akhirnya Karim pun bisa pulang dengan membawa antena TV tersebut. Malam harinya Karim dibantu anak-anaknya memperbaiki dan mencuci motor tersebut. Mereka semua terlihat bahagia bahwa ayahnya sudah mendapatkan pekerjaan baru. Keesokan harinya Karim yang sudah tidak bekerja lagi di peternakan, untuk sementara ini ia pun berniat mencari uang di kota dengan kembali menjadi tukang ojek. Karim tanpa menikmati pekerjaan barunya, dan setelah melaksanakan sholat zuhur, Karim pun kembali lagi mendatangi proyek itu untuk meminta beberapa barang-barang yang sudah tak terpakai. Dan kali ini ia pulang dengan membawa sebuah kusen jendela. Di perjalanan, Karim menyempatkan dirinya untuk belanja di sebuah warung. Di sana ia tak sengaja melihat sebutir telur burung unta yang terpajang di atas etalase.
Penjual tersebut mengatakan jika dirinya baru saja mendapatkan telur burung unta itu dari seseorang yang menemukannya di sebuah bukit. Seketika saja telur burung unta itu membuat Karim menjadi teringat dengan burung unta yang kabur waktu itu akibat kesalahannya. Sesampai di rumah, Karim kembali melihat Husein bersama teman-temannya sedang menguras lumpur yang berada di penampungan air itu. Tentu saja apa yang mereka lakukan membuat Karim sangatlah marah karena Husein dan teman-temannya sudah diperingatkan untuk jangan pernah bermain di sana lagi. Esok harinya Karim kembali bertemu dengan Ramazan. Di sana ia mengatakan jika dirinya sedang mendapatkan cuti kerja untuk bisa kembali ke rumah. Sebelum ia pergi, Karim menitipkan sejumlah uang kepadanya untuk ia sedekahkan kepada pengurus masjid yang berada di sana. Dan Karim berpesan kepada Ramazan untuk berhati-hati selama di perjalanan. Singkat cerita, Karim pun mendapatkan pekerjaan untuk mengantarkan barang-barang elektronik dari sebuah gudang untuk menuju ke sebuah toko. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja motor yang Karim kendarai mogok. Karim berusaha memanggil teman-temannya, namun mereka semua tidak ada yang mendengar. Akibat kejadian itu, Karim menjadi kehilangan arah dan teman-teman ojek lainnya sudah tak terlihat. Karim terus berkeliling kota, namun ia masih saja belum menemukan rombongannya. Ketika Karim beristirahat, seorang pedagang pun mendatanginya dan menawar barang yang Karim bawa dengan harga yang lumayan mahal. Di sana Karim pun sempat tergoda oleh tawaran pedagang tersebut. Namun seketika ia melihat sekelompok burung unta yang berada di sebuah mobil, yang mana hal itu kembali mengingatkannya dengan kejadian waktu lalu yang membuatnya sangat-sangat merasa bersalah. Dan hal itu menyadarkan Karim jika menjual barang yang bukan miliknya adalah suatu kesalahan besar. Di sini Karim pun tidak mau melakukan kesalahan itu lagi, sehingga ia pun segera mengurungkan niatnya dan akhirnya Karim pun berhasil menemukan dan mengembalikan barang itu. Pemilik toko sempat berpikir jika Karim mungkin saja membawa lari barangnya. Karim mencoba menjelaskan jika motornya saat itu tiba-tiba mengalami mogok saat di perjalanan. Karena Karim adalah orang yang jujur, sang pemilik toko pun dengan ikhlas membayar Karim dengan upah yang lebih banyak. Saat perjalanan pulang, Karim tidak sengaja melihat Husein dan Haniyah bersama dengan teman-temannya sedang berjualan bunga di pinggir jalan. Tentu saja hal itu membuat Karim seketika berhenti dan memarahi mereka. Bahkan saat di rumah, Karim masih merasa kesal dengan kedua anaknya karena apa yang Karim berikan selama ini seolah-olah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi nyatanya apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari uang agar mereka bisa membeli bibit ikan nila yang akan mereka lepaskan di penampungan air itu. Karim yang mengetahui jika alasannya adalah itu, seketika saja Karim pun membawa palu besar dan pergi ke penampungan air tersebut dengan niat untuk menghancurkan tempat itu. Namun sesampai di sana, Karim sangat terkejut melihat penampungan air yang sebelumnya sangat kotor kini berubah menjadi bersih dan jernih. Karim pun tak menyangka jika di awal menurutnya perkataan anak-anak itu adalah sebuah omong kosong, ternyata mereka semua memang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpi itu. Seketika Karim pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, di saat si Karim sedang merapikan barang-barang yang ia dapat dari proyek itu, tiba-tiba saja terjadilah sebuah kecelakaan yang menimpa Karim. Ia pun terjatuh saat ia berada di atas dan sialnya barang-barang itu pun ikut terjatuh tepat menimpa Karim sendiri. Setelah kejadian itu, Karim hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dengan kondisi tubuh dan wajah yang dipenuhi oleh luka-luka. Ia juga meminta maaf kepada Haniyah karena ayahnya belum bisa membelikan alat bantu pendengaran yang baru untuknya. Namun Haniyah mencoba jika saat ini ia belum membutuhkan alat pendengaran itu karena ia mengaku jika ia masih bisa mendengarkan suara. Walaupun sebenarnya Karim tahu jika Haniyah telah berbohong kepadanya karena ia tak mau membebani ayahnya yang sedang sakit. Karim yang tidak bisa bekerja untuk sementara waktu ini
Istrinya dan anak-anaknya pun ikut membantu untuk mencari uang dengan bekerja kepada Abbas untuk memanen beberapa sayuran di kebun. Bahkan tak hanya mereka saja, Husain pun ikut membantu mencari uang bersama dengan teman-temannya. Karena kelelahan, Husain tertidur di samping Karim. Karim pun baru menyadari saat ia melihat tangan Husain yang kepal. Husain telah bekerja keras sepanjang hari. Karim juga tidak sengaja melihat Husain yang memberikan uang hasil kerjanya kepada sang ibu. Ia juga mendengarkan percakapan Husain dengan ibunya jika betapa inginnya Husain untuk segera membeli bibit ikan nila itu. Karena jika tidak segera, si penjual ikan itu akan memberikannya kepada orang lain, yang mana itu semua membuat Karim sangat tersentuh dengan semua usaha dan perjuangan anaknya. Singkat cerita, setelah memeriksakan ayahnya di rumah sakit, mereka mengatakan bahwa baru saja membeli bibit ikan nila yang mereka simpan di dalam sebuah drum. Namun semua itu seketika berubah saat ia mengetahui jika drum yang digunakan untuk menyimpan bibit ikan itu ternyata bocor, dan hal itu bisa membuat ikan kehabisan air dan mati. Mereka semua panik dan segera menurunkan pot bunga itu dengan melemparnya hingga pecah. Setelah berhasil mengambilnya, ternyata air yang ada di dalamnya sudah hampir habis. Mereka semua membawanya ke selokan untuk mengisinya dengan air. Namun di sini kejadian naas mereka alami ketika drum itu terjatuh ke jalan hingga membuat ikan-ikan itu tumpah. Mereka berencana untuk memindahkan ikan-ikan itu ke dalam drum lagi, namun ternyata drum itu sudah pecah akibat terjatuh tadi. Jadi tak mungkin untuk menampung kembali air di dalamnya. Rasa bingung, sedih, dan kecewa pun tampak pada wajah mereka semua. Sementara tak ada banyak waktu dan pilihan lagi, karena jika tidak dipindahkan, ikan-ikan itu pun akan segera mati. Akhirnya dengan rasa ikhlas yang sebenarnya tidak mampu mereka terima, karena daripada harus membiarkan ikan-ikan itu mati, pada akhirnya mereka pun terpaksa harus membuang ikan-ikan itu ke dalam selokan. Ketika pulang, Karim melihat begitu sedihnya wajah mereka semua yang baru saja kehilangan ikan-ikan itu. Namun ternyata hanya ada satu ekor ikanlah yang berhasil mereka bawa, yaitu seekor ikan nila yang berukuran cukup besar. Yang tampaknya jika ikan itu sedang hamil, Husain dan teman-temannya masih mempunyai harapan baru. Karim mencoba untuk menghibur mereka semua dengan bernyanyi bersama di sepanjang perjalanan. Dan sesampainya di rumah, mereka pun segera memasukkan satu ikan itu ke dalam penampungan air. Karena ikan itulah satu-satunya harapan yang tersisa dari perjuangan mereka. Keesokan harinya, saat Karim terbangun, ia melihat seekor burung pipit yang terjebak di dalam ruangan rumahnya. Seakan-akan burung itu datang untuk membawakan kabar baik untuk Karim. Dan tak lama kemudian, benar saja temannya yaitu Ramazan pun baru saja kembali, dan ia mengatakan jika burung unta yang waktu itu kabur baru saja kembali ke peternakan dengan kondisi yang sehat. Kabar itu membuat Karim sangat merasa bahagia sekali, karena rasa bersalah yang selama ini menghantuinya kini sudah berakhir. Berakhirnya kesedihan Karim, berakhir juga kisah ini. Walaupun kisah ini mengambang dan orgasmenya tidak ditemukan, paling tidak dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kisah tentang cinta, pengorbanan, dan pencarian makna hidup. Melalui karakter Karim, kita diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kesederhanaan dan bagaimana dalam menjalani kehidupan. Kita sering kali kehilangan pandangan akan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Kisah ini adalah pengingat yang indah bahwa dalam dunia yang penuh dengan godaan materi, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam cinta, kesederhanaan, dan keikhlasan. Demikian untuk kisah kali ini, kita tunggu kisah-kisah selanjutnya.